Peteng perih ti isuk candahar, hulu lieur teu ngopi-ngopi. Udud eueuh duit gak punya, aduh alah ieu penontonku tega teuing. Nyeri-nyeri penonton gak nyawer-nyawer, anjay selebeu kode ada di kolom komentar. Sudah ngamennya, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang sudah berada di dalam mobil mewahnya akan pergi ke habitatnya masing-masing. Namun di tengah jalan Yang Yun melihat seseorang wanita yang memberhentikan mobil. Terdele wanita itu sangatlah bahenol nerkom dengan 2 kates yang sangat besar. Namun nampaknya ia sedang menelepon seseorang. Kenapa Guru Oyang Yoking bisa berada di sini? Sepertinya sudah terjadi sesuatu, ucap Yang Yun di dalam hatinya sembari mengira-ngira keadaan tersebut. Karena terlihat ibu guru itu pun terlihat panik. Dengan ilmu kanuragan yang Yang Yun punya, lantas saja Yang Yun pun mengeluarkan jurus andalannya. Teknik pull up 5 elemen, pendengaran angin harimau kekemu. Dengan jurus ini Yang Yun bisa mendengarkan pembicaraan seseorang yang dia tuju. Jika tidak datang sekarang, jangan berharap untuk bertemu dengan Lili lagi. Siapkan uangnya. Jika berani melapor polisi, maka sontak saja hal itu pun membuat Yang Yun rewas karena ibu guru tersebut mendapat ancaman dari seseorang yang meneleponnya. Hah? Ada orang yang mengancam Guru Oyang Yoking? Ucap Yang Yun di dalam hatinya. Dengan terburu-buru terlihat ibu guru itu pun masuk ke dalam taksi. Ke area Yoseng ya Pak, 5.000 nggak pakai rem. Cepat Pak, ucap ibu guru tersebut. Terlihat entah di mana Boa Mimin juga tidak tahu, tidak dijelaskan spesifikasinya. Terlihat seseorang yang sedang mengudud. Dia adalah mantan suami dari ibu guru tersebut, namanya Wang Ming. Dengan raut muka yang sedikit bihewaan perep, dia pun berkata, "Sial, kenapa wanita itu belum datang? Habis berbatang-batang dia belum datang." Lanjut ke alur ceritanya. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang memencet bel rumah tersebut. Ting tong, ting tong. Lantas lelaki itu pun membuka gerenel rumahnya. Terlihat ibu guru tersebut menghampirinya. Dia pun berkata, "Sial, kenapa kau baru datang?" Ucap laki-laki tersebut. "Apakah kau sudah membawa uangnya?" "Di dalam kartu gajiku masih ada 40 juta. Kuberikan semuanya kepadamu. Kau cepat beritahu Lele berada di mana," ucap ibu guru tersebut. Sambil memegang kerah orang tersebut berharap dia memberitahukan keberadaan anaknya tersebut. Dengan kasar laki-laki itu pun merebut kartu tersebut sembari dia berkata, 40 juta? Tidak bisa, sudah dijanjikan 100 juta, sedikit pun tidak boleh kurang. Kau kira akhir-akhir ini aku sudah kalah berapa banyak uang? Apalagi aku harus memberikan roti dan mie instan untuk anak itu makan setiap hari, ucap laki-laki tersebut kepada ibu guru. Terlihat ibu guru itu pun menangis sambil berkata, "Dasar kau bajingan Wang Ming, setiap hari kau hanya memberikan Lele makan roti. Apakah kau tidak pernah memberikan klub dangdir kepadanya? Ini semua uangku, gajiku. Dalam 2 tahun ini kau sudah mendapatkan hampir 200 juta dariku. Rumah sudah kuberikan kepadamu. Kau kembalikan Lele kepadaku, Wang Ming. Aku mohon," ucap ibu guru tersebut sambil menangis terseduh-seduh. "Jangan terburu-buru, 40 juta juga boleh," ucap si Wang Ming tersebut dengan muka mesumnya. "Akhir-akhir ini aku sudah kalah semuanya. Sudah bosan beberapa minggu. Kau melayani aku dengan baik, maka aku akan memberitahu Lele berada di mana," ucap laki-laki mesum tersebut sambil menggrepe-grepe ibu guru itu. Lantas ibu guru itu pun melepaskan genggaman tangan si Wang Ming tersebut sambil berkata kepadanya, Kau
Kau bajingan, jangan bermimpi kau ya, ucap ibu guru tersebut sambil marah-marah kepada si Wang Ming. Namun dengan kasar si Wang Ming tersebut menyeret ibu guru itu sambil memegang tangannya. Lantas ia pun berkata, "Jangan lupa bahwa Lele berada di tanganku. Hak asuh dia secara hukum adalah aku. Aku bisa membuatmu tidak bisa bertemu dengannya selama-lamanya," ucap laki-laki tersebut. Ibu guru itu pun hanya bisa menangis terseduh-seduh. "Dasar kau Wang Ming, bajingan kau Wang Ming," ucap ibu guru tersebut. Sambil mencekik ibu guru itu, si Wang Ming pun berkata, "Bersikap baiklah sedikit, maka aku akan segera mempertemukanmu dengan Lele." Tidak puguh, tidak karuh, tidak ada hujan, tidak ada badai, ruangan itu pun ngabeledug. Puh. Dan tiba-tiba ada sebuah tangan yang melesat ke arah si Wang Ming tersebut. Sehingga membuat si Wang Ming pun terrewas-rewas. "Kenapa ini?" ucap si Wang Ming dengan begitu paniknya. Iya, itu adalah Yang Yiyun. Dengan begitu hebatnya, dengan begitu gagahnya, Yang Yun pun langsung menyerang si Wang Ming tersebut. "Dasar brengsek, apa yang kau ingin lakukan kepada ibu guruku?" ucap Yang Yiyun sambil menyerang laki-laki tersebut. Pem. Terlihat ibu guru pun menutupi belahan jiwanya. Seraya ia pun berkata, Kau Yang Yiyun. Tenang saja Bu Guru, di universitas sudah mendapatkan banyak bantuanmu. Aku akan membuatnya membayar semuanya, ucap Yang Yiyun dengan begitu hebatnya. Sembari Yang Yun pun menekan orang tersebut ke tembok. Lantas dia pun bersiap untuk menghajarnya lagi. Namun tiba-tiba ibu guru itu pun menghentikan Yang Yiyun. "Jangan membunuhnya," ucap ibu guru tersebut. "Sampai sekarang ibu guru masih mau melindungi bajingan tengik ini?" ucap Yang Yiyun bertanya kepada ibu guru tersebut. Lantas ibu guru itu pun menjawab, "Meskipun dia sangat jahat, tapi kau juga tidak boleh membunuh orang. Kau cepat pergi, anggap saja tidak pernah datang kemari," ucap ibu guru tersebut. Sambil terengah-engah kesakitan, si Wang Ming pun berkata, "Tidak disangka wanita sepertimu bahkan menggoda anak muda di luar sana. Makanya saat itu ingin bercerai terus denganku. Kau tunggulah aku, Yang Yoking. Aku akan membunuhmu." Dengan begitu gagahnya, Yang Yiyun pun menjiwir beheng si Wang Ming tersebut. "Membunuh siapa?" ucap Yang Yiyun. Lantas Yang Yiyun pun memitrakan beheng si Wang Ming tersebut. Terlihat si Wang Ming pun kesakitan. Dengan panik ibu guru itu pun berkata, "Yang Yiyun, kau sudah membunuhnya. Kau sudah membunuh orang, Yang Yiyun," ucap ibu guru tersebut. Namun Yang Yiyun menjelaskan kepada ibu guru itu, "Tenang saja Bu Guru, aku tidak membunuhnya. Dia hanya pingsan kok." Lantas ibu guru itu pun menghela napas. "Syukurlah kalau begitu. Aku rewas. Aku takut kau membunuh seseorang, Yang Yiyun. Terima kasih Yang Yiyun. Kalau bukan kau datang kemari, aku sudah tidak tahu harus bagaimana," ucap ibu guru tersebut berterima kasih kepada Yang Yiyun. "Sudah, tidak apa-apa Bu Guru. Kita lapor ke polisi saja ya," ucap Yang Yiyun. "Kau Yang Yiyun ya? Kedepannya kalau kau ada kesulitan, ingat segera beritahu aku." Yang Yun pun ingat saat waktu di universitas, Yang Yun suka dibantu oleh ibu guru tersebut karena kondisi keluarganya yang kurang baik. Ini adalah balas budi dari Yang Yiyun. Namun tiba-tiba ibu guru itu pun menanyakan kepada Yang Yun kenapa bisa berada di tempat ini. Hal itu membuat Yang Yun rewas karena dia tidak punya alasan untuk berada di situ. Karena kalau Yang Yun memberitahu bahwa dia sedang menguping, mungkin hal itu bisa membuat semuanya menjadi kacau. Namun tiba-tiba Yang Yun melihat ke atas yang sangat besar. Ini, ucap Yang Yiyun. Sontak saja hal itu pun membuat ibu guru tersebut menjadi marah dan langsung menampol Yang Yiyun. "Dasar kau mesum!" Pak! Tidak mungkin mengatakan mengikutinya dari belakang.
ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun tiba-tiba Yang Yiyun memiliki ide. Entah jurus apa boha yang Yiyun lakukan sehingga membuat ibu guru itu pun ngomong sendirian saja. Di maksudmu adalah di jalan kau bertemu dengan seseorang yang bernama Gian. Dia bilang sendiri kalau dia tidak punya duit dan buru-buru mencari pinjaman dengan teman yang bernama Nobita. Kemudian Nobitanya berada di area Yongseng. Kemudian saat aku mengantarkan ke sini, kebetulan lewat sini. Ucap ibu guru itu sendiri sambil terlihat seperti dihipnotis oleh Yang Yiyun. Terlihat Yang Yiyun hanya mengangguk-ngangguk saja. Ucap Yang Yiyun. Lantas ibu guru itu pun tersadar kembali. Dia pun berkata, ternyata begitu. Terlihat Yang Yiyun pun begitu lega. Akhirnya terselamatkan, ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Akhirnya datanglah beberapa polisi ke tempat tersebut. Lantas salah satu dari mereka berkata, kami mendapatkan informasi bahwa ada laporan polisi. Apa yang sudah terjadi di sini? Lantas ibu guru itu pun menjelaskan kepada bapak polisi tersebut. Namun terlihat Yang Yun pun bertanya-tanya siapa yang melaporkan kepada polisi. Namun terlihat ibu guru itu pun sangat khawatir karena Yang Yun sudah melukai orang. Dia takut Yang Yun akan ditangkap polisi juga. Oh, ternyata begitu. Kalian dianggap sudah berbuat kebaikan dan melindungi diri. Tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan kesalahan. Hanya cukup mengikuti kami untuk mencatat perjelasan kondisi saja, ucap bapak-bapak polisi tersebut. Sontak saja hal itu pun membuat ibu guru menjadi senang. Lantas ibu guru itu pun memeluk Yang Yiyun sambil berkata, baguslah. Namun Yang Yiyun merasakan sesuatu yang mengganjal. Itu sangatlah gede bagaikan gunung Krakatau. Kita baik-baik saja Yang Yiyun. Terima kasih Yang Yiyun, ucap ibu guru tersebut. Oh iya, yang melaporkan polisi adalah anak kecil perempuan yang bernama Lele. Dia adalah anakmu kan? Sekarang dia juga ada di kantor polisi. Kalian harus pergi menjemputnya, ucap bapak polisi tersebut. Terlihat ibu guru itu pun masih nangkot saja kepada Yang Yiyun. Di saat bersamaan di kantor polisi ibu kota kuno, terlihat salah satu polisi berbicara dengan anak kecil. Anak kecil, ibumu sekarang dalam perjalanan menuju ke sini. Sebentar lagi juga dia akan sampai, ucap paman polisi tersebut. Dan kita pun diperlihatkan dengan wajah comel Neng Lele. Terlihat dia sedang menyerogot permen lollipop. Dan episode ini pun wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and comment. Bye-bye.